Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, yakni salah satunya nikmat sehat. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Astika Suryani Umar, prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baik, saya di sini akan menyampaikan materi saya, yakni salah satunya tentang toharo. Toharo adalah bersuci atau menghilangkan hadas. Adapun yang termaksud dalam keduanya adalah tayamum, mandi yang disunahkan, menghilangkan najis atau melakukan hal yang serupa. Adapun jenis-jenis air untuk bersuci ada 7. Air hujan, air laut, air sumur, air terjun, air sungai, air salju, dan air embun. Nah, dari ketujuh air itu dapat kita gunakan untuk bersuci dan mensucikan. Nah, adapun air berdasarkan syarah dan hukum menurut pandangan Islam ada 4, yakni yang pertama air suci mensucikan, yang kedua air suci tidak mensucikan, yang ketiga air makruh, yang keempat air najis. Nah, itu tentang toharo. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni wadah yang haram. Wadah yang haram yaitu bejana yang terbuat dari emas dan perak. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni tentang bersiwak. Nah, di dalam bahasa Arab, kata siwak digunakan baik untuk menyebut pekerjaan bersiwak maupun untuk menyebut batang kayu yang digunakan untuk bersiwak. Nah, bersiwak disunahkan pada setiap waktu. Hukum siwak itu adalah sunnah. Bersiwak dianjurkan ketika terjadi 3 kondisi. Ini yang pertama, perubahan bau mulut. Yang kedua, setelah bangun tidur. Yang ketiga, sebelum melaksanakan sholat. Nah, dalam 3 kondisi ini kita diwajibkan untuk bersiwak atau disunahkan untuk bersiwak agar tidak mengganggu kekhusyuan dalam sholat yang terutama. Ya. Nah, pembahasan selanjutnya yakni mandi wajib. Nah, mandi wajib adalah mengalirkan seluruh air ke seluruh badan yang disertai dengan niat. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, mandi wajib ini apabila kita setelah haid diwajibkan untuk mandi wajib, apabila keluarnya mani, atau setelah berhubungan badan atau junub, diwajibkan untuk mandi ya teman-teman. Nah, fardu mandi ada 3. Yang pertama yaitu niat itu paling penting, paling nomor 1 ya, niat. Yang kedua tuh meratakan air pada seluruh tubuh. Yang ketiga menghilangkan najis yang meletak di badan. Nah, itu mandi wajib ya, seperti tadi ya, wajib mandi itu adalah tadi setelah haid, setelah melahirkan juga wajib mandi wajib. Nah, setelah atau keluarnya mani atau setelah berhubungan badan atau junub tadi. Nah, kita masuk kepada mandi yang disunahkan. Nah, mandi yang disunahkan ini yang pertama itu pada hari Jumat. Nah, pada hari Jumat itu kita disunahkan untuk mandi. Nah, di situ kita dapat pahala sunnahnya. Yang kedua itu sholat 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, di 2 hari raya itu kita disunahkan untuk mandi wajib tadi itu, mandi besar. Nah, yang ketiga itu sholat gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, kita disunahkan mandi juga. Nah, dan yang keempat itu sholat istisqa, sholat meminta hujan. Nah, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yakni tayamum. Nah, tayamum ini adalah pengganti dari wudhu. Nah, tayamum ini berlaku apabila tidak ada air sama sekali di sekitarnya dan
apabila kita sakit dan tidak diharuskan untuk kena air. Nah, atau dalam keadaan mendesak atau darurat baru kita apa namanya diperbolehkan untuk tayamum. Nah, terus kita masuk ke berikutnya najis, sesuatu yang dapat mengotori tubuh kita. Nah, najis itu terbagi menjadi 3 bentuk ya. Yang pertama itu najis berat. Nah, najis berat ini apabila kita ada 2 hewan ya, anjing dan babi. Nah, apabila ada salah satu wadah terkena najis atau dijilat oleh anjing sama babi itu, maka wajib membersihkannya dengan debu sebanyak 7 kali atau tanah. Nah, kalau najis yang kedua ini najis mukafafah, najis ringan. Nah, najis ringan ini najis semua najis kecuali 2 tadi. Kecuali najis apa namanya anjing sama babi tadi. Nah, najis ini bisa dibersihkan dengan sabun atau kalau kencing bayi bisa dipercik saja. Nah, yang dipercik saja di tempat yang terkena najis itu. Nah, yang ketiga ini najis mutawasita, najis sedang. Nah, najis sedang ini najis yang ditoleransi, tidak apa-apa, tidak dibersihkan di tempatnya itu. Maksudnya najis ini tidak dianjurkan untuk membersihkan najis itu. Maksudnya masih ditoleransi najis ini. Nah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir. Nah, masuk pembahasan terakhir ini adalah darah wanita. Nah, darah wanita ini ada 3. Darah yang pertama itu darah istisqa. Nah, istihadah. Maaf teman-teman, istihadah. Darah istihadah ini adalah penyakit yang keluar dari otot bawah rahim perempuan. Nah, darah ini biasanya terjadi apabila seorang perempuan dia haid terus melebihi batas maksimum. Batas haid itu kan 15 hari ya yang paling lama. Nah, kalau lebih dari 15 hari, dia udah ke 16 hari atau 17 hari, 18 hari, maka itu bukan dinamakan darah haid lagi, tapi itu dinamakan darah istiadah. Nah, darah yang kedua adalah darah haid. Nah, darah haid ini keluar dari rahim perempuan yang sering terjadi di setiap bulannya, atau ada yang biasanya dapat 2 bulan sekali, atau ada yang 1 bulan dapat 2 kali. Nah, darah haid ini biasanya keluar paling banyak 15 hari, tapi yang sering terjadi pada perempuan umumnya itu 7 hari atau 6 hari. Nah, yang ketiga ini adalah darah nifas. Nah, darah nifas ini adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, darah nifas ini terjadi pada ibu-ibu yang selesai melahirkan. Nah, selesai melahirkan ini, mereka keluar darah nifas. Nah, darah nifas ini batas harinya itu 40 hari. Nah, biasanya setelah 40 hari itu sudah bebas dari darah nifas itu, teman-teman. Nah, mungkin itu saja pembahasan materi saya pada kesempatan kali ini. Mungkin ada yang kurang atau ada kata-kata yang salah, mungkin dari diri saya pribadi. Apabila ada kata-kata yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.